Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan untuk nomor 3 yang tadi sempat terpotong. Oke, kita lanjut aja. Untuk nomor 3 itu data kuesioner primer. Di sini kita udah punya datanya, yaitu ini terdiri dari nama, gender, kelas, B01 hingga variabel W07. Lihat di sini variabelnya. Untuk B itu variabelnya tentang kemandirian, untuk M motivasi, dan W prestasi. Kita langsung aja untuk uji validitas dan reliabilitas. Dengan cara analyze, scale, reliability analysis. Kita masukin datanya yang B. Kita klik statistik, descriptive for-nya itu scale if item deleted. Lalu kita klik continue, oke. Oke, dari hasil reliability ini kita pertama-tama akan cari tahu dulu tentang validitasnya, yaitu dengan cara melihat item total statistik di bagian corrected item total correlation. Jika hasilnya itu lebih dari 0,3, maka data dikatakan valid. Kita bisa lihat di sini, ini hasilnya di atas 0,3 semua, maka data bisa dikatakan valid. Lalu kita lanjut lagi ke reliabilitasnya. Kita melihat di reliability statistik. Kita melihat di Cronbach alpha. Apabila Cronbach alpha-nya itu lebih dari 0,6, maka data bisa dikatakan reliable. Kita lihat di sini, ini hasilnya 0,7, maka ini bisa dikatakan untuk variabel W, datanya itu valid dan reliable. Oke, lanjut kita ke variabel M. Caranya masih sama, yaitu klik analyze, lalu scale, reliability analysis. Kita masuk ke yang variabel M. Oke, statistik, ini descriptive for-nya itu hanya di checklist yang scale if item deleted. Lalu continue, klik OK. Oke, ini untuk yang variabel M. Pertama kita akan cek dulu validitasnya, yaitu dengan melihat corrected item total correlation. Jika lebih dari 0,3, maka data dikatakan valid. Bisa dilihat di sini, hasilnya itu lebih dari 0,3 semuanya. Maka data ini valid. Selanjutnya kita lihat reliabilitasnya di reliability statistik Cronbach alpha. Apabila hasilnya itu lebih dari 0,6, maka data ini reliable karena di sini 0,818, maka data ini reliable. Untuk variabel M, data bisa dikatakan valid dan reliable. Baik, selanjutnya kita lihat untuk di variabel W. Oke. Sekarang untuk variabel W. Statistiknya jangan lupa di checklist hanya yang scale if item deleted. Lalu continue. Kita klik OK. Oke. Ini untuk yang variabel W. Kita lihat dulu validitasnya. Validitasnya ini jika corrected item total correlation-nya itu lebih dari 0,3, maka data dikatakan valid. Kita bisa lihat di sini, ini semua hasilnya lebih dari 0,3. Maka datanya
valid. Selanjutnya reliabilitasnya. Jika Cronbach alfanya itu lebih dari 0,6, maka datanya dikatakan reliable. Kita bisa lihat di sini Cronbach alfanya itu 0,778, yang dimana itu lebih dari 0,6. Maka datanya reliable. Bisa dikatakan untuk variabel W ini datanya valid dan reliable. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke uji asumsi klasik. Caranya itu dengan analyze, lalu klik regression, kita klik lagi linear. Nah, ini untuk dependennya itu kita masukin variabel yang prestasi atau total W. Di independennya kita masukin variabel B, total B, dan variabel total M. Oke, jika sudah, kita klik statistik. Statistik, kita regression coefficient, kita klik di estimates, lalu model fit, dan collinearity diagnostic. Lalu continue. Selanjutnya, kita klik plots. Di plots, di kolom Y itu kita klik spreadsheet yang dari sini, lalu di kolom X kita masukin yang spread. Lalu kita klik lagi continue. Selanjutnya itu save. Di bagian residuals kita hanya menceklis yang unstandardized. Jika sudah semua kita klik OK. Nah, oke. Ini untuk uji asumsi klasik, datanya sudah ada. Kita kerjakan lagi dulu untuk yang uji normalitas. Nanti hasilnya dibaca terakhir. Oke. Untuk uji normalitas itu caranya analyze, lalu non-parametric test, legacy dialogues, kita pilih yang one sample case. Di sini kita masukin yang unstandardized. Oke. Jika sudah kita klik OK. Oke. Pertama-tama kita akan baca untuk uji normalitas yang dimana bisa dilihat dari tabel n-part test. Kita lihat di sini di significant to tell. Apabila significant to tell-nya ini lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan data ini normal. Kita lihat di sini significant to tell-nya 0,074, di mana itu lebih dari 0,05. Maka datanya bisa dikatakan normal. Selanjutnya kita baca untuk hasil uji heterokedastisitas. Kita lihat di gambar yang scatter plot ini. Kita lihat datanya ini di sini cukup menyebar. Tidak ada yang tumpang tindih. Walaupun di sini ada yang berhimpit, tapi dia tidak tumpang tindih. Maka data ini bisa dikatakan hetero. Bisa dikatakan juga no homo, maka data ini bisa dibilang aman. Selanjutnya ada uji multikolonialitas, yaitu kita bisa lihat dari tabel coefficients. Oke, kita lihat di collinearity statistik, VIF dan tolerance. VIF apabila dia lebih dari 10, maka dikatakan multicol. Kita bisa lihat di sini, ini hasilnya lebih dari 10 ya. Lalu di tolerance, apabila hasilnya itu kurang dari 1, maka data dikatakan multicol. Kita bisa lihat ini hasilnya 0,789, ini juga 0,789. Maka data ini multicol. Baik,
Sekian dari pemaparan hasil ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2021-2022 pada mata kuliah Statistik Bisnis 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.